warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, maha Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majelis yang sama-sama kita cintai ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majelis yang memberikan garansi kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali dalamnya adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur masih diberi sama Allah Subhanahu wa taala semangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini ayahanda ibunda, bapak ibu semua dan sahabat semua yang kami cintai karena Allah, spesial di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena semua orang tahu bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan jauh berbeda. Salah satunya memiliki sifat takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri yang punya sifat takut sama Allah itu gak pernah takut ditinggal suami. Suami yang punya sifat takut kepada Allah itu tidak pernah bersandar urusan hidupnya kepada istri, karena semuanya akan kembali ke Allah. Terutama saya bicara tentang istri. Berapa banyak istri yang tidak kuat menjalani hidup hanya gara-gara ketakutan. Kalau suaminya meninggal dunia, kalau suaminya meninggalkan dia, kalau suaminya PHK, kalau suaminya nggak dapat gaji, kalau suaminya nggak dapat rezeki, dia takut nggak makan, takut nggak hidup, takut nggak bahagia. Nah, ini bukanlah sifat dari ketakwaan. Karena orang yang takwa itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pun meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan beberapa derajat di antara orang berilmu. Jadi orang yang berilmu pasti derajatnya lebih tinggi. Makanya cari derajat itu bukan dengan harta. Dalilnya jelas. Firman Allah, derajat lebih tinggi karena ilmu. Mau cari derajat bukan dengan physically, karena dengan fisik kita belum tentu tinggi derajat, malah jadi berat. Makanya wajah mah tidak jadi nomor satu untuk membangun rumah tangga. Walaupun wajah diperlukan, bukan berarti nikah dengan orang tanpa wajah. Tentu saja bahwa bagi yang ikut kajian fikih munakahat, bahwa yang melihat wajah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi tidak menjadi yang utama, tidak menjadi yang menentukan.
agama udah bagus, ibadah bagus, keturunan bagus, muka nggak bagus, gagal nikah. Ditanya kenapa nggak nikah sama dia, mukanya dia bagus, mukanya nggak bagus. Padahal ini bukan menjadi syarat utama, karena syaratnya adalah agamanya. Muka mah ngikut. Karena kalau saya bicara secara jujur, hati yang baik, agama yang baik mah akan bikin perempuan cantik. Itu hukum. Makanya kalau pengen cantik, jadilah perempuan yang beragama. Kalau pengen tampan, jadi laki-laki yang beragama. Karena ketampanan dan kecantikan itu sebenarnya dimensinya adalah dimensi jiwa. Kenapa? Karena ketampanan itu, kecantikan itu yang menenteramkan yang dibutuhkan, bukan yang tidak menenteramkan. Muka cantik tapi tidak membuat tentram, muka ganteng tapi membuat gelisah. Suami Anda ganteng, saat dia keluar Anda gelisah, takut suami Anda diambil orang lain. Tandanya gantengnya menjadi malapetaka, gantengnya nggak bawa berkah. Istri cantik, tapi setiap istrinya keluar merasa nggak enak, sedikit-sedikit cemburu. Istri keluar rumah cemburu, istri beli sayur cemburu, istri ke pasar cemburu, istri ke pengajian cemburu, semua dicemburui. Bayangkan istri beli sayur, mata dia melotot dengan waige tengok tukang sayur, cemburu sama tukang sayur. Istri ikut pengajian, ngapain Ki sering datang ke pengajian ustaz ya, jadi ustaz yang lain, jangan karenanya mude itu, karenanya ganteng itu. Kalau itu memang sudah bawaan dari lahir. Maksud saya sayang. Kalau aku dikata aku balas kok. Makanya kadang-kadang kita itu susah kalau tidak berorientasi kepada ketakwaan. Karena kalau tidak bawa takwa, kita ini jadi susah. Jadi tidak pernah menikmati yang namanya bahagia. Makanya insya Allah hari ini kita mau bahas sama-sama bagaimana sih kita bikin rumah tangga ini harmonis. Bukan berarti yang ngomong ini sudah harmonis, tapi kita belajar sama-sama. Saya berumah tangga baru masuk 11 tahun. Tapi subhanallah, mudah-mudahan Allah jaga. Alhamdulillah, saya bersyukur, mudah-mudahan rumah tangga ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada hal yang menarik, sumbernya ada pada suami. Sekali lagi saya tekankan, disampaikan di majelis ini bahwa yang menentukan arah perjuangan rumah tangga itu suami. Suami itu kan imam. Kalau naik biduk, apa biduk itu? Perahu. Yang mendayung itu suami. Pak istri mah ngikut aja. Kalau suaminya betul mendayungnya, sampai. Kalau salah, dayung ke kanan, jalan ke kiri. Harus paham. Ke kiri, ke kanan. Dayungnya ke belakang, maju ke depan. Dayungnya ke depan, mundur ke belakang. Kalau tidak paham, yang dalam kapal ikut juga pening kepalanya. Yang benar-benar ya. Kenapa suami saya ini kok tidak sampai-sampai? Suami marah. Saya capek, saya lelah. Kamu nggak pernah mendayungnya, kamu nggak pernah ngerasain susahnya, kamu hanya melihat. Begitu kan? Kalau suami bekerja, kalau bukan karena keikhlasan jadi berat. Makanya imam itu paling penting. Makanya dari awal dikatakan bahwa nyari imam dalam hidup kita itu kudu hati-hati. Nyari pendamping pun harus hati-hati. Harus ikut Rasul. Carilah imam yang bagus agamanya. Jangan kagum dengan muka. Sudah berulang kali saya katakan, muka mah tidak bertahan lama. Anda marah sedikit saja sudah serem suami Anda. Benar. Suami marah itu udah serem ya. Yang tadinya ganteng itu kelihatan seperti setan. Ya Allah, kenapa suami saya berubah ya? Karena dia marah. Tapi kalau dia jelek, anggaplah hitam, kendeng, iya, hidung merengek, misalnya kan? Misal, ini misal. Tapi kok orangnya senyum gitu kan? Pulang ke rumah, disapanya istrinya, duhai kekasih hatiku, apa kabarmu siang ini? Aduh, masya Allah. Itu istri aja maaf ya, nggak dikasih duit aja udah langsung, masya Allah. Dalam hatinya, kok punya suami walaupun begini kok menenteramkan gitu. Makanan boleh seadanya, tetapi kalau omongannya lembut, bagus, istri mah jadi lebih senang. Dek, apa kabarnya? Abang rindu, abang pulang cepet ya dek. Tadi izin, pengen melihat wajah adek. Maaf ya. Kata bini, macam mana bang kok izin terus bakal dapat duit? Gak apa-apa.
duit tidak berarti, rapi, tidak berarti tidak makan kita bang. Maksudnya kalau proporsional, tapi intinya kita paham bahwa kalau suasananya enak, suaminya menuntun gitu, menjadi seorang fasilitator yang hebat, menjadi pemimpin yang keren dalam rumah tangga, itu dahsyat. Makanya satu, benar-benar untuk pilih pasangan, karena keharmonisan rumah tangga itu tergantung pasangan, agama pasangannya. Kalau dapat dia sholat 5 waktu, dia ahli tahajud, dia ibadahnya bagus, bacaan Qurannya bagus, duitnya nggak banyak, siap terima aja. Kaum wanita hari ini harus ingat, bahagia. Nikah dengan orang soleh dijamin bahagia dan ada kesempatan untuk menjadi orang kaya. Nikah dengan orang kaya nggak ada jaminan bahagia. Ada kesempatan orang kaya yang sombong, yang ingkar bisa dimiskinkan sama Allah. Dan faktanya rezeki dimudahkan ketika kesolehan ada. Maka benar-benar tuh pilih pemimpin. Doanya sama Allah bagi yang gadis itu benar-benar doanya, ya Allah, pilihkan untuk hamba pemimpin yang soleh dalam rumah tangga hamba. Begitu doanya. Bukan ya Allah, hamba pengen suami macam Tengku Bismi, Dude Herlino. Capek. Pas dapat, ya Allah, jauh dari kenyataan, tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Menderita kita, nggak bisa itu. Makanya mulai sekarang itu, kalau mau minta sama Allah itu minta yang soleh. Cari pasangan yang sesuai berdasarkan apa yang diajarkan Nabi. Apa? Yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW, karena dia sadar bahwa dia imam, kita belajar dari Nabi bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis yang bisa bersama sampai ke akhirat nanti. Itu bagaimana? Yang pertama, imamnya kudu sadar bahwa dia imam. Suami itu harus sadar bahwa dia pemimpin. Salah mimpin, istri bisa masuk neraka. Salah mimpin, suami masuk neraka. Salah mimpin, anak-anak ikut neraka. Bahaya itu. Makanya ilmunya harus ada, bekal itu harus ada. Tidak heran kan dalam rumah tangga selalu yang dibicarakan Nabi dulu adalah perang suami. Istri mah tergantung dengan siapa yang memimpinnya. Wanita ini kan tulang rusuk, bermula dari tulang rusuk yang bengkok. Nah pelan-pelan, tak ada ilmunya, ada kaca langsung nyelang mata kita, patah. Pulang-pulang laki capek, langsung bilang, nah apa? Dan apa? Nah, minum teh, kawal tiap hari teh terus. Jadi apa yang lain? Padahal istri ngomong bagus. Itu sambil buat teh itu di dapur itu berurai air matanya. Padahal kan ku yang nakik dulu, tapi ngapa modelan dia. Jadi pasti tanya diberi minum ke laki tadi. Nih bang teh, pasti minum. Masen. Bukan pakai gulai, bukan bang. Air mata tumpah dia. Wadah. Saking nangis tadi, air matanya jatuh di teh. Perempuan itu merasa, makanya hati-hati. Termasuk saya. Makanya saya jujur saja, hal yang paling berat itu mendidik istri. Makanya Nabi SAW menyatakan, dunia mata. Dunia ini mata, perhiasan. Dunia ini kenikmatan. Lahun, apa manisan. Wahai mata, dan sebaik-baiknya perhiasan, al-mar'atu sholihah, wanita yang salihah. Makanya kalau laki-laki pengen dapatkan perhiasan yang baik, dia harus didik istrinya dari wanita yang salihah. Harus ada ekstra kuat untuk mendidik itu. Maka yang pertama, cara membangun rumah tangga yang harmonis itu adalah Nabi SAW memulai dengan kalimat yang baik dalam memanggil pasangan hidupnya. Ini sangat penting karena itu yang akan menjadi yang sering didengarkan oleh istri setiap hari. Yang manggil nama itulah yang akan terngiang-ngiang dari istrinya. Ana, apa kabarnya?
suami manggil macam itu, istrinya terlena, suaminya manggil nama aja. Tidak ada yang spesial. Nabi saja panggil Aisyah, kalau namanya dipanggil Aish, mesra kelima. Ya Aish, bukan Aisyah, tapi ya Aish, dipanggil Nabi itu. Aisyah kan senang dengarnya. Ya Aish gitu kan. Kemudian kadang-kadang Nabi panggil dia, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merah. Subhanallah. Itu Nabi manggil istrinya. Kita tahu tak, wahai yang kebiru-biruan, bindem di bantai lagi, patah lagi biru di sini, kesian. Kita kadang-kadang manggilnya yang tidak disukai sama istri. Bila perlu ada komunikasi, ngomong. Istri kan ngomong, suami nanya, Dek, kira-kira kalau abang manggil adek, apa yang paling adek sukai? Adek dipanggil adek, adek senang. Dipanggil adek dia, adek tak senang lah bang. Oh macam tu, oke lah pun dipanggil adek. Atau ku dari dulu nih bang, sebelum menikah tuh ku paling suka dipanggil putri teratai. Panggil putri teratai. Atau lagi putri bunga jengkol, terserah, asal kita kawan. Yang kita suka sampaikan. Karena memanggil ini sangat berpengaruh terhadap suasana hati. Coba bayangkan kalau dalam keseharian saja suami tidak bisa memanggil yang baik terhadap istrinya, apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Kaku, benar nggak? Susah. Masa manggil istrinya nama? Apalagi manggilnya ibunya Azam. Ibu Azam. Oh Ibu Azam. Nengernya nuah ketulai pengen Ibu Azam nih. Ada enak manggil yang subhanallah. Tanya, suami kudu nanya, makanya bangun komunikasi. Saya pernah ditanya bahwa penyebab banyaknya kesalahpahaman karena tidak ada komunikasi. Kita selalu berprasangka. Kita ini berbeda pendapat. Boleh jadi itu penyebabnya bukan karena kita berbeda pendapat sama orangnya, tetapi karena ada orang yang ngaduin kita, ada yang menghasut kita. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah tidak punya ada masalah sama seseorang, tetapi karena ada orang yang menghasut, maka orang itu dibentuk opininya bahwa saya itu jelek. Maka dalam otak dia bahwa saya jelek, padahal kami belum pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Yang ada kan zon, prasangka. Makanya apa-apa itu kudu tanya langsung kepada orang yang tabayun. Suami manyun, suami diam pulang dari kantor itu jangan langsung nanya ke kawan, nanya ke tetangga, nanya ke kawan kantornya, ke telepon kawannya, kebetulan kawannya perempuan. Nah, ngapain laki kok tidak disenyum ban pulang ke rumah? How you jadi pasake bos misal itu. Padahal kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apa susahnya kita nanya ke suami langsung? Tabayun dengan cara yang baik-baik. Saya kira kalau semua dengan cara yang baik-baik beda. Datangi, ingat, panggil dengan kalimat yang baik yang dia sukai. Bang, ada masalah apa? Maaf kalau ibu cemudi ikut campur urusan abang. Saya pikir begitu suami aja merinding dengarnya. Anda lihat tetap istrinya, tidak masalah apa ada. Cuma tadi ada salah paham dengan bos. Bang, kalau abang punya masalah di kantor, tahu masalah abang di pohon mangga yang di depan rumah itu. Titip saja di pohon mangga. Nanti pas abang masuk ke dalam pintu kamar, pintu rumah, maka masalah abang ada di bawah lagi. Abang taruh di pohon mangga. Besok nanti abang berangkat bekerja, abang ambil lagi masalahnya. Abang selesaikan di kantor, macam tuh. Makanya akhirnya laki sebelumnya narik napas masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam pintu ruangan tamu, mana batang mangga gitu. Dari pohon mangga, dari pohon apa saja, sangkutkan masalahnya di situ. Jadi pulang ke rumah itu Anda tidak bawa masalah. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda punya masalah di kantor, Anda bawa ke rumah, istri tidak tahu masalahnya. Anda marah-marah ke dia. Yang lebih bahaya lagi kena ke anak.
Papa pulang, pening kepala papa deh. Pak, yuk Pak kita jalan-jalan. Lo sadar kiri. Enggak suatan, jalan ikut makan, jalan-jalan terus. Saya kira begitu. Itu saya, Bu ya. Kelihatan dari bibirnya itu. Jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir kalau orang tidak bijaksana bertutur kata jadi masalah. Makanya kita harus belajar. Kul khair, ngomong yang baik, atau diam. Kalau tengok suasananya nggak tepat, diam. Makanya banyak orang rumah tangganya bermasalah itu ketika ada masalah suami ngomong ditimpali. Kulit pening kepala kulit deh. Banyak masalah di kantor. Apa kata istrinya? Apa? Kipeneng, ku lebih kali. Jangan cacat hanya kibai pening kepala. Sampai apa-apa lagi ngomong kia pening. Ku lebih pening kepala daripada ki. Jadi mulai hari ini ku minta ki tutup mulut ki. Tutup mulut ki. Jangan hanya ki aku ki yang paling pening. Seakan-akan yang paling susah ki. Ingat, bukan hanya kaya yang susah. Ku susah Pak. Duit cuma seadanya, makan enak. Kita apa? Kira-kira apa yang terjadi? Marah ya suaminya? Marah, bisa dipukul istri. Istri mukul suami, suami mukul istri, terluka hati istri, susah obatnya. Saya hanya satu dari dulu, berlindung kepada Allah untuk tidak memukul istri. Saya berlindung kepada Allah, hati-hati. Suami yang pernah mukul istrinya harus bertaubat sungguh-sungguh, karena itu luka hatinya susah diobati. Dia akan ingat. Makanya dia merancang untuk melakukan pembelaan nanti. Dia membela. Kalau saya teriak, kalau saya balas, suami saya pasti mukul saya. Saya harus punya cara. Sebelum dia mukul saya akan pukul dia. Betul. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang tidak enak baginya. Tapi kalau dia tahu kalau suaminya marah, suaminya selalu narik nafas. Lebih baik tampakkan itu kalau ada lagi marah, Anda lebih baik narik nafas. Jadi pembelajaran bagi istri, tandanya suami lagi marah. Kata bini itu, marah Pak Ikan. Kok dia berhenti marah? Rupanya asma. Harus dibawa ke rumah sakit itu. Jangan salah paham. Jadi apa ya? Bijaksana dalam bertutur kata itu penting. Makanya menyentuh cinta dengan kata-kata itu penting. Maka ibu-ibu kudu belajar ngomong yang baik itu. Yang biasa teriak-teriak, yuk mulai sekarang bukan dibuat-buat. Maksud saya latihan. Suami saya mau pulang, telepon dulu, Pak, Papa mau pulang jam berapa? Jam 3 Mak. Oke Pak, kami tunggu di rumah. Siap-siap ngomongnya. Itu istri hebat tuh begitu, dia merancang. Apa mau? My darling, my honey. Apa ya pas itu? My ketuyul atau sama? Kalau kita anak apapun yang kita mau kita panggil nama kan, yang kita enak aja. Ketuyul itu kantong semar Bu. Ya, saya suka nyebutnya itu karena lucu aja. Suami sampai apa kira-kira teh dulu atau susu dulu atau es sirup atau jus. Aku nak bikin jus nanas campur mentimun. Belum ada tuh. Ada nasmun. Luar biasa. Panggilan Bang AA begitu dirancang latihan. Saya nggak tahu ya, tapi saya pernah merasa sangat bahagia saat Abdan sakit masuk rumah sakit. Abdan pernah step, tapi saya pernah merasakan dalam kondisi Abdan yang step, saya pernah merasakan saya sangat bahagia. Bayangkan anaknya sakit step masuk rumah sakit, tapi saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Anda tahu apa yang terjadi? Istri saya nelpon begini, Buya, teruskan dakwah, tidak usah khawatir, kakak Abdan lagi bersama Bunda di rumah sakit, kakak mah aman, insya Allah. Buya terus saja. Saya merasa gimana ya? Kalau bahasanya salah, itu bisa bahaya.
Buya, hampir lagi mati Buya. Lagi mati Buya. Hampir step, hampir putus lidah Buya. Kira-kira apa yang terjadi? Saya akan nyupir mobil, mungkin ngebut apa semua, pusing kepala saya khawatir, betul nggak? Tapi bahasa itu ternyata berpengaruh. Penting itu Bunda harus belajar. Yang belum menikah kudu belajar dari sekarang. Tarik kata-kata yang baik. Lihat saja kalau Bunda dipanggil Bunda, apa kabarnya, sehat? Enak nggak dengarnya? Ibu-ibu sehat? Agak lebih kurang. Apalagi Bibi, apa kabarnya? Saya manggil ayahanda. Enak kan ayahanda Rusli, apa kabarnya? Senang. Mau Rusli, apa kabar Mang? Sehat? Enggak enak rasanya. Dinda, apa kabarnya? Enak kan? Bertutur kata itu ternyata penting. Dindaku semua, sahabatku. Beda dengan kawanku, beda dengan sahabat. Bertutur kata penting. Makanya kul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Sama suami juga begitu. Lihat, bayangkan kalau istri kita sakit, kita ngomongnya bagus. Dia sakit, capek, mungkin kelelahan, kita ngerti. Suami ngomong baik. Maafkan papa yang bikin buta, yang mungkin bikin papa mama jadi capek. Maafkan, belum bisa bantu meringankan beban mama. Itu aku yakin, saya yakin. Istrimu jadi tepat sehatnya kalau betul kalimatnya. Tidak, istri lagi sakit. Nikah nih, suat sakit. Begawi sedikit, sebutlah banyak. Begawi susah ngeluh. Nyuci piring protes. Akhirnya istri kan bisa tidak dihargai. Tidak dihargai. Berat itu. Makanya kita harus pintar-pintar bertutur kata. Makanya Nabi SAW itu luar biasa ya. Dia bangun harmonis rumahnya itu dengan kata-kata yang baik. Luar biasa. Yang kedua, sentuhan. Sentuhannya sentuhan yang baik. Tadi kata-kata yang baik. Ini sentuhan fisik yang baik juga. Anda pernah dengar Aisyah suatu saat, Masya Allah, kata Aisyah, suatu ketika aku minum. Ketika itu aku sedang haid. Jadi Aisyah minum dan saat itu dia sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah. Dia kasih gelasnya kepada Rasulullah SAW dan beliau meminumnya. Rasulullah SAW meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Subhanallah. Wanita sedang haid berarti nggak bisa melayani suami, betul nggak? Tapi lihat Rasulullah menyenangkan istrinya dalam kondisi mungkin suami lagi bete, istri lagi bete, suami bete, istri suami gak bisa. Tapi lihat bagaimana Nabi menciptakan suasana nikmat, suasana harmonis itu dari seperti itu. Aisyah minum, Nabi saat Aisyah memberikan gelas minumannya kepada Nabi SAW, Nabi minum bekas bibirnya Aisyah. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Nabi makan potongan daging dari bekas potongan daging yang digigit Aisyah. Begitu. Kita deh. Ini minum. Nah, bekas bibir kau ada. Tolonglah, merek Aisyah ya Rasulullah. Kata laki dia lagi beracun. Awalnya busuk dah tahan. Nabi SAW nggak pernah tanya. Kita gigi tidak pernah tanya, benar nggak? Tanya nggak pakai tanya. Tapi tentu juga Aisyah sudah siap, sudah giginya sudah bersih, hawanya bagus. Bukan berarti nanti kalau kita protes kaki kita. Ngapain Ustaz laki udah pernah benak minum bekas bibir punya Ustaz? Pasti tengok, ya Allah, bergerak. Sikat gigi tidak pernah berulat gigi ya. Macam mana laki nggak? Artinya apa? Istri nggak pandai merawat diri. Makanya nanti kalau Anda jadi istri yang belum menikah itu pandai-pandai merawat diri. Mau dicium suami, wangi-wangi, beli minyak wangi taruh di sini, boleh untuk suami. Ini ikut pengajian yang pakai minyak wangi serong. Hari ini kena pengajian. Yang menciumkan orang lain bukan suami Anda. Di depan suami yang pakai minyak wangi yang begituan,
Yang cantik-cantik pada depan suami. Bila perlu Anda benar keluarkan tuh modal. Modal itu. Benar-benar niat. Basuh dengan susu muka. Susu ultra. Yang murah. Jadi pakai susu kental manis tuh. SGM. Benar-benar beli minyak kasturi yang dari tanah suci itu, taruh di sini yang warna putih itu harum. Suami cium di situ, senang. Ya begitu. Dandan, baju mah nggak perlu mahal tapi menarik, bikin suami itu suka, senang. Sampai dia bilang begini, ih mama seksi. Suami bilang, ih mama seksi. Anda beruntung. Serius. Kenapa? Karena yang seksi di luar sana itu banyak. Tapi kemudian dia berani katakan yang seksi itu istrinya. Kalau dia ngomong, ih mama tengok mama, tuh seksi banget, tampak muka laki. Padahal dia tidak dianggap. Serius. Makanya Anda harus berani menciptakan itu. Ih mama seksi ya. Kata istrinya, kan untuk apa? Kata iya meninggal. Allah, harus pandai-pandai. Ini kesempatan. Anda jangan menganggap bahwa lah tua Ustaz, Bunda lah tua. Justru makin tua makin harus. Coba kalau Anda mengingat mati kira-kira, jawab Bunda yang ada semua kawan-kawan semua. Kalau Anda mengingat mati, itu mah perjumpaan terakhir. Saya tidak tahu ya, dalam beberapa minggu ini macam kayaknya kepikir gitu, Masya Allah, maaf saya kepikir gitu kalau saya meninggal dunia dan ketemu lagi kayak Bunda. Saya kadang begitu, akhirnya saya langsung saya cium dia dengan pagi-pagi, saya cium dia, Bunda I love you. Oh. Kayaknya kerasuk ya. Tapi saya ngerasa, karena saya takut mungkin ini yang terakhir kali. Kan bayangkannya, Masya Allah, suami meninggal dunia atau istri meninggal dunia, terakhir kali yang diucapkannya pada Masya Allah, saya kadang-kadang mikir berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati yang terucap adalah yang buruk, atau kita suami mati dalam keadaan habis berkelahi dengan istri, itu yang harus Anda pikirkan. Anda meninggal dunia dalam keadaan benci kepada pasangan hidup Anda. Yang tersisa saat Anda meninggal dunia, boleh jadi kita tidak pernah. Ya Allah, kenapa suami saya meninggal dunia saat yang terakhir kali yang dia tinggalkan untuk kami adalah apa? Kemarahannya, kebenciannya. Allahu Akbar. Jadi yang ditinggalkan kesan yang buruk, yang ditinggalkan kesan yang tidak enak. Kalau saya jujur saja membayangkan itu, saya kan pengen duduk di samping Bunda aja. Tadi dia mau berangkat, cuma Adiba masih menyusui, mau ikut kajian. Saya dalam hati saya, ya Allah, hebat wanita, luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau pada subuh pulang saya ngisi tausiah. Saya kan mulai startnya dari buka bersama, sahur bersama saya. Saya sudah dari sahur jam 2 malam berangkat. Sudah pulang dari sahur subuh, saya pulang coba baring gitu, ngobrol berdua. Hati-hati tidur, asap dan sudah mulai main, ngobrol, yuk kita belajar, pegang tangan, ngomong, guyon-guyonan, nanya, komunikasi. Bun, misalnya, Ma, kira-kira mama sukanya diapain sama papa? Nanya begitu, jangan sedikit-sedikit tentang kepala aku. Suara kita tanggal 1 motor gak dibayar, beban hidup tidak usah dibahas. Makanya saya bilang tadi, istri itu libatkan untuk dakwah, libatkan untuk agama, untuk urusan dunia kan gak perlu tahu. Bapak-bapak itu tahu. Urusan dunia Anda gak perlu tahu, istri Anda gak perlu ikut campur, gak penting. Bahaya itu. Kenapa saya katakan bahaya? Nanti Anda akan tumpahkan masalahnya kepada istri Anda. Anda dagang untung, nggak usah ceritain. Rugi juga nggak usah diceritain. Yang penting istri butuh, kasih. Mama perlu uang berapa pagi ini? 100.000. Ada. Udah begitu.
nih 100.000. Halal Pak? Halal, insya Allah, percaya sama Bapak. Nah begitu, tanya lagi, Ma, ada tambahan? Ada 1 juta. Besar tambahan kan? Iya Pak, ini untuk bayar uang sekolah, ini. Oh, baru adanya 500. Ngomong, tapi jangan ditambahkan. 500 baru ada. Meja kepala lagi pecah, hampir mati gue naik motor tadi. Kata bini, Pak, kalau papa dengan macam itu papa lagi mati, papa tidak usah begawi pun Pak. Jadi enggak usah serius. Tapi kalau untuk urusan akhirat ceritakan. Ma, dedek begini, dedek anaknya misalnya kakak begini, bagusnya begini ya, suruh ngapalin Quran, suruh begini, sekolahnya begini. Mau dong, untuk urusan akhirat mah harus tahu semuanya. Supaya apa? Istri peduli terhadap dakwah. Ma, tadi ada kajian, kenapa mama ada ikut? Bagus loh Ma, untuk mama juga. Nanti bapak antarin begini. Ya begitu, urusan dunia mah jangan jadi beban. Usah. Saya sampai ya, sebelum ada online, mungkin saya menikah 11 tahun, kurang lebih hampir 9 tahun, 2 tahun terakhir aja sih, 9 tahun yang lalu, baju anak-anak, baju saya, bahkan baju bunda, itu saya yang beli, karena saya tidak mau repot, bundanya nggak mau repot, sudah, yang cocok, lihat seperti ini gambarannya, beli, sekirim dulu, kirim foto, nah begini, bunda bagus ya bunda, bagus, pokoknya apapun yang dia beli bagus. Alhamdulillah. Ada saya mau sefoto. Bunda ini bagus, sendalnya bagus. Iya. Berapa nomor bunda? 38. Saya tanya mana nomor yang paling besar? 32 ada. Jadi mulai bantu anak remaja, anak kecil. Jadi urusan akhirat ajak ngobrol. Komunikasikan baik-baik. Urusan dunia tidak penting. Istrinya jadi ratu. Terlibatkan dia dalam dakwah. Ajak dia peduli kepada orang, ajak dia untuk risau terhadap umat. Itu cirinya. Bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan hanya mementingkan anak-anaknya saja. Bagaimana dia berpikir dengan anak-anak orang lain, bagaimana dia berpikir terhadap wanita-wanita lain. Tidak hanya dia. Aisyah itu tidak akan pernah ada hadis Nabi SAW tanpa Aisyah yang menyampaikannya kepada para sahabiah dan para sahabat. Ini bukti Aisyah menuntut ilmu. Ini bukti Aisyah peduli terhadap umat. Ini bukti Aisyah peduli terhadap dunia Islam. Kalau Aisyah hanya untuk dirinya sendiri, Aisyah tidak peduli ngurus yang lain. Aisyah ngurus saja rumah tangganya, nggak ngurus yang lain. Tapi Nabi memberikan Aisyah ruang untuk belajar. Bahkan hadis-hadis yang berhubungan dengan rumah tangga semua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini fakta. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana mandi junubnya Nabi. Benar nggak? Kecuali Aisyah yang cerita. Kita nggak pernah tahu bagaimana, mandinya Nabi, wudunya Nabi, sampai berhubungannya Nabi SAW. Semua dari Aisyah yang menceritakan, Aisyah yang meriwayatkannya. Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah peduli terhadap agama, amanah dakwah yang dititipkan Rasulullah SAW. Dipertahankan walaupun dia harus berperang saat itu melawan Ali radhiyallahu anhu. Perang Jamal, Aisyah naik unta. Siapa Ali? Jawab. Siapa Ali? Ali adalah mantunya. Karena Ali menikahi Fatimah, anak dari Khadijah dan Rasulullah. Istri mah harus dibuat cerdas, tapi cerdasnya untuk akhirat, bukan cerdas ke dunia. Nggak usah bangga punya istri yang pintar dagang. Makanya saya nggak bilang sama bunda, dagang bukan urusan nomor 1. Gimana istri mah bisa mengurusi dakwah suaminya, mengurusi dakwah anak-anaknya, mengurusi dakwah umat. Penting. Maka ibu mah gak usah khawatir masalah rezeki. Kalau titipkan 100% ke pundak suami, maka kalimat harus keren. Suamiku, izinkan aku menjadi wanita terbaik untukmu dan untuk umat. Aku titipkan rezekiku, aku titipkan makan minumku, aku titipkan pakaianku, aku titipkan kebutuhan untuk merawat tubuhku, semua kepadamu. Begitu kan? Suami mah percaya saja, berjuang, ikhtiar, cari
cari rezekinya. Karena istri percaya, nanti katakan istriku, berkontribusilah dalam hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Ibu kan harus jadi bermanfaat. Nanya ke suami, Pak, ada yang bisa mama bantu nggak untuk majelis taklim yang di sana? Pak, ada yang bisa mama bantu nggak untuk mempermudah papa belajar untuk ilmu? Begitu tuh, harus disiapin. Istri yang menyiapkan, istri yang bangun energi. Suami lelah dalam dakwahnya, motivasi. Suami dihina orang lain, bangkitkan semangatnya. Suami direndahkan orang lain, yakinkan di atas perjuangannya. Dahsyat. Seperti ketika Nabi pulang dari, bayangkan dari Gua Hira, kedinginan. Siapa yang menyelimutkan Nabi SAW? Khadijah. Nabi mau berdakwah, Masya Allah, Khadijah yang mensupport. Ingat, setelah Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah tidak lagi mengurusi bisnisnya. Ingat itu sejarah. 100% bisnisnya diserahkan kepada Nabi SAW, harta dia gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Setelah itu Khadijah membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Itu bukti bahwa ketika sudah bersama Nabi, sudah bertiga dalam dakwah, wanita menjadi mulia ketika dia mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya, dan mengurusi dakwah di umat ini. Insya Allah. Bahkan Nabi bila pun makan itu sepiring berdua. Biasakan. Masya Allah. Makan itu tidak usah pakai istri pakai satu piring, satu piring. Biasakan makan sepiring berdua. Bersuap-suap boleh. Dari situ kita bisa belajar tanggung yang mana yang lebih besar. Ustaz, suamiku kalau aku suap aku tidak jarang, aku malah dapatnya sedikit Ustaz, jarang kebagian. Karena suami saya itu Ustaz, maaf Ustaz, kuat makan. Ngomong sama suami, Pak, kalau makan berdua ingat-ingat mama gitu. Suap-suap, tapi nikmatnya apa? Istri mah mengerti misalnya. Saya mah nggak apa-apa Ustaz, walaupun suami saya makan yang lebih banyak, yang penting dia bahagia. Wah, salah itu. Nanti ada kelaparan, ada kurus, gak enak lagi suaminya nengoknya. Proporsional ngomongnya tahu. Nah, jadi kemesraan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, hingga makan sepiring berdua, mandi berdua. Bahkan Nabi punya kebiasaan mencium istrinya. Orang menganggap mencium ini tabu, macam budaya orang barat. Yang tidak boleh itu mencium di depan umum. Itu memang tidak diajarkan, tetapi kalau mencium istri, kita yang tahu nggak boleh. Bahkan itu dapat pahala. Nabi saja mandi berdua bersiram-siram. Bersiram-siram itu. Bukan hanya pakai tangan, tapi pakai gayung. Sesekali kita pakai gentong, siram. Langsung mandi puas begitu. Ya umum sedikit lah. Nanti mudah-mudahan saya mau rencananya ada mau bikin kolam renang private gitu kan, perempuan, laki-laki dan yang pasangan yang mau private buat coba 1 jam sewa kolam renang berdua tertutup. Itu boleh mandi berdua. Dalam ruangan khusus saja. Mau berguling, menyelam, jadi ikan duyung, ikan tarik, ikan pitek, bebas saja terserah. Jadi itu bagus ternyata. Suami istri itu harus apa ya? Harus banyak sentuhan, Makanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istri beliau baru kemudian berangkat menunaikan sholat tanpa memperbaharui wudhu. Jadi Nabi nyium istrinya sebelum berangkat sholat tanpa berwudhu lagi. Cium. Saya tidak tahu ini apa yang dicium, tapi ini ciuman intinya secara umum Allah alam. Tapi intinya Nabi tidak berwudhu lagi, tapi mencium istri tidak membatalkan wudhu. Ini menunjukkan dalil bahwa bersentuhan istri dengan suami tidak membatalkan wudhu. Ini dalil. Nabi nyium istrinya, lalu Nabi pergi sholat tidak lagi berwudhu. Katanya Nabi sebelumnya berwudhu, sebelum nyium istrinya pergi sholat tidak berwudhu lagi, berarti boleh.
Nyiumnya juga kudu pinter, bervariasi dong. Masa dari dulu ada pipi terus pantas pipi gancur, karena pipinya saja. Cium di sininya, masya Allah, harus pinter. Gini, alis aja bisa dicium, percaya kalau ada, dites pak. Kalau nggak pak, dites, cium. Kan alisnya. Hidung kasih sedikit aja. Gitu kan? Ada seninya. Ada waktu bibirnya kecil, melebar. Kalau untuk pipi agak besar dong. Gitu kan? Banyak ilmunya. Allah. Tidak ada praktek ya. Mana anjis jauh klik. Jadi ternyata sering mencium itu ternyata melembutkan hati. Istri mau marah udah dicium suami, noksor mulutnya. Istri berhenti tuh marah. Baru marah, papa. Selesai. Jadi lagi papa, langsung diam. Peluk suaminya, cium keningnya, cium hidungnya, gigit giginya, terserah lah pokoknya. Bener. Kok bisa ya Ustaz? Digigit giginya itu bisa sekali. Ada variasi kan? Lebih bagus lagi sedot umpilnya. Ya rumah tangga kita yang tidak boleh dipamerkan ke orang lain. Ingat, memamerkan kemesraan ke orang lain bisa timbul fitnah, benar nggak? Jangan anda kira bahwa orangnya lihat dia mesra yang mereka. Dia orang malah ada enak. Orang malah nggak suka sama orang yang pamer-pamer kemesraan itu. Kalau mau mesra berdua aja. Makanya ada sedikit masukan juga. Kita boleh pamer, kita akur berdua. Tetapi ingat, kalau ada orang yang menilai, boleh jadi akibat dari cara kita yang tidak tepat. Anda kirimkan video kemesraan Anda, cium kening istri Anda, cium pipinya, Anda upload misalnya di YouTube, dinilai orang, sok romantis, Anda marah. Kira-kira yang membuat orang menilai itu siapa? Kita yang memancing penilaian itu ada. Makanya kalau tidak mau dinilai, jangan dibuat private, privasi aja. Sekarang saya tanya, Anda apa ya, bermesra-mesraan di luar itu apa maksudnya? Coba jawab, apa maksudnya? Mau ngasih tahu bahwa Anda harmonis, mau ngasih tahu bahwa Anda begitu romantis, dan itu penting? Enggak. Karena kisah ini menunjukkan Nabi tidak melakukannya di hadapan orang lain. Nabi melakukannya di hadapan istrinya. Subhanallah. Maka hati-hati. Bisa timbul fitnah. Jadi timbul fitnah. Selanjutnya yang ketiga, harus sering mengungkapkan rasa cinta. Rasa cinta harus sering diungkapkan. Dalam berbagai kesempatan Rasulullah itu paling senang apa ya? Mengumbar cintanya kepada pasangannya. Masya Allah. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling kau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Dia mencoba mengumbarkan rasa cinta. Jadi ada harus. Kalau hal itu menjadi sebuah motivasi bagi orang lain, boleh. Seperti ketika Amr bin As menanya kepada Rasulullah, siapa orang paling dia cintai? Aisyah, istrinya. Dan itu kedengar sama Aisyah. Senang gak Aisyah? Senang. Makanya saya pernah bertanya kepada Bang Rusli, nah, siapa yang akan paling cintai? Ayo ikat lah. Wow, nak mati lawan. Reswalnya habis lah kulit. Jual hati. Saya ngerasa loh, misalnya istri saya cerita sama orang lain bahwa yang paling dia cintai adalah saya. Kedengar oleh saya, senang gak kira-kira? Biasakan ungkapkan cinta kepada siapa yang halal tuh. Bukan Anda ungkapkan cinta kepada perempuan yang haram, laki-laki yang haram, bikin statusnya nggak jelas di Facebook. Itu mencintai. Orang malah nggak respect, sudah maksiat, nggak ada sunnahnya. Makanya garis-garis mau hati-hati tuh. Yang suka nampilin foto-foto, hapus ya. Nanti laki-laki berkomentar, lu cantiknya, aku mencintai. Dosa. Yang dosa siapa? Yang laki-laki? Bukan. Laki-laki mah udah jelas dosanya, tapi yang paling berdosa adalah perempuan karena dia yang memulai.
nggak usah. Boleh ber-Facebook tapi nggak usah ada foto-foto. Itu perempuan kayaknya, karena besar fitnah. Saya aja kalau cari pertemanan itu pasti lihat fotonya. Makanya jadi masalah tuh bagi saya. Tengok fotonya, oh cantik, klik, Makanya jangan sampai kami salah memilih, maksudnya harus karena Allah. Kalau Anda tidak ada foto, kan jadi kami nggak lihat lagi. Oh, dikali-kali nggak ada fotonya, ini manusia atau bunga? Namanya bunga semua kan? Ya udah, kalau ini ada. Kalau ini kan juga cantik, wah bagus sih jadi bunga. Enggak dia yang add kita yang add dia. Bahkan kita minta, aku nih, luar biasa. Aku dong, kamu jadi add. Ya, ungkapkan cinta kita, sering-sering mengungkapkan cinta. Bunda, anak uhub itu billah, kan anak uhub bikin aku mencintai kau karena Allah. Sama suaminya, mama cinta wow, seger benarnya. Sama anak juga begitu, ungkapkan cinta. Makanya mengungkapkan cinta itu bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, manfaatkan setiap kesempatan. Ada kesempatan untuk bersama, apapun yang berhubungan untuk membahagiakan pasangan kita, manfaatkan. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah, sekarang kita berlomba lari. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajak berlomba kembali dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekalahanku yang lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukti bahwa Nabi itu suka memanfaatkan kesempatan untuk apa namanya? Membangun suasana harmonis dalam rumah tangga. Makanya unik kan? Nabi waktu Aisyah masih gadis, belum digauli oleh Nabi, Aisyah diajak lomba lari. Aisyah yang menang, karena badan Aisyah masih ramping, masih kuat lari. Setelah tidak gadis lagi, badannya udah agak gemuk, diajak lagi sama Rasulullah. Aisyah kalah. Lihat, ini bukti bahwa Nabi SAW selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan hati pasangannya. Ada mainnya, ada mainnya. Tidak selalu harus serius. Ada yang namanya refreshnya dalam rumah tangga. Kalau Anda mau yang lain, Anda buat. Nah, ya kita lomba cuci piring. Kita pintar manfaatkan. Kalau menang, nanti dapat hadiah. Anda pura-pura kalah aja, supaya Anda tidak lelah. Nah, kalau mencuci piring kan, kalau istri yang menang kan bagus itu namanya. Nah, alhamdulillah mama menang. Dari 100 piring, mama telah mencuci 99 piring. Sengaja laki dari cuma siko, bini untuk istrinya sehat, langsing, tidak perlu kesenam-senamnya. Jadi kita harus banyak macam cara untuk bisa membangun suasana dalam rumah tangga kita, masya Allah. Jadi naik motor sesekali manfaatkan, pura-pura aja ngerem, itu apa? Gitu. Sama suami istri boleh begitu. Di dalam mobil lagi berdua, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Sekali-kali bikin sesuatu yang unik gitu kan? Supir lagi biasa, istrinya begini, nggak ada yang tahu kan? Cium keningnya, nggak ada yang lihat. Yang penting kacanya rebel. Atau lagi dalam mobil, belum, aduh, istri pejabat, ya walaupun bukan pejabat kan, sesekali Anda bisa membangun suasana. Dan ini seperti itu bisa melahirkan cinta, insya Allah. Surah. Lanjut. Saya tidak membahas ini dulu karena ternyata pembahasan ini agak berat ya. Karena di sini dijelaskan dalam
bab ini. Salah satu nabi juga membangun keharmonisan. Nabi mendidik istrinya untuk menerima poligami. Kok bisa begitu? Nah, nanti saya khawatir ibu-ibu tidak kuat menahannya. Tetapi intinya saya harus paparkan dulu di sini sebagai pemahaman. Ingat, poligami adalah hukum Allah. Kalau suami Anda berpoligami, Anda tidak boleh bunuh diri, Anda tidak boleh maki-maki. Maka tugas suami mendidik istrinya. Kalau mau poligami, didiklah pada agama, bukan didik pada duniawi. Kalau didiknya pada agama, mereka akan menjadi kenal Allah dan poligami jadi berkah. Tapi kalau didiknya pada duniawi, maka yang dituntutnya adalah harta, yang dituntutnya adalah dunia, maka mereka tidak akan pernah bahagia. Makanya kenapa saya belum berpoligami? Belum ya, bukan tidak. Serius, saya harus ngomong jujur saja daripada saya menjadi berdusta. Kenapa saya belum berpoligami? Karena saya belum mampu mendidik bunda lebih baik kepada agama. Saya takut nanti jadi masalah bagi saya. Makanya saya sedang berjuang, berusaha untuk mendidik istri saya lebih kenal kepada Allah, supaya nanti kalau saya poligami, istri saya jadi tambah solehah. Amin. Amin. Berat hati. Saya jadi heran gitu ya. Yang nikahnya saya kok itu yang berat hati gitu ya. Kecuali kalau suami Anda yang nikah, itu silakan Anda berat hati. Kan saya mengganti Ustaz dengan ceramah Ustaz poligami. Terus kok ini banyak yang nomor kumpul kok bibi suruh dengan ceramah. Saya cara kan. Itu mah privasi orang masing-masing, kita nggak bisa nilai orang lain. Benar nggak? Maaf, sekarang saya tanya. Data KPU 2009 ya. Sekarang kan 2000, kemarin kan pemilihan presiden 2014 ya. Nah, 2009 itu informasinya ya, yang umur di atas 17 tahun ke atas itu yang punya hak pilih, apabila dijodohkan, dipasangkan jumlah pemilihnya itu, maka yang tersisa tidak punya pasangan itu perempuannya sebanyak 20 juta orang. 20 juta orang. Ini tidak main-main. Saya serius ngomongnya. Satu, faktanya adalah apabila yang umur 17 tahun ke atas itu seluruh Indonesia ya, dipasangkan, maka yang tidak terpasangkan, yang tidak punya pasangannya itu mencapai 20 juta orang perempuan. Satu. Kedua, yang sudah berpasangan itu ternyata berdasarkan survei tidak semuanya laki-laki yang tulen. Karena barusan saja di berita di televisi 144 laki-laki yang six packs bertelur. Oh, dua tiga telur angsa, telur unta, lengkap di sini. Badannya tegap gagah. Ternyata ingat apa? Dia bukan laki-laki yang beneran. Sekarang saya tanya, dari wanita dan laki-laki yang terpasangan itu ternyata laki-lakinya tidak semua laki-laki beneran. Berarti bertambah nggak wanitanya? Bertambah. Dua. Yang ketiga, dari yang tadi ada yang tidak terpasangkan, kemudian ada yang bukan laki-laki. Dari semua yang laki-laki yang terpasangkan itu pun tidak semuanya bernyali besar untuk menikah. Tidak bernyali besar untuk menikah. Artinya apa? Ketakutan mau menikah itu. Sudah berapa banyak lagi wanita yang pertama yang tidak punya kesempatan untuk menikah itu? Tiga. Keempat, 20 juta wanita itu ditambah sisa dari laki-laki yang yang tidak bukan laki-laki tadi, ditambah lagi dengan sisa yang tidak dapat dari laki-laki yang mau menikah tadi. Ternyata dengan baik itu adalah dirimu atau adik perempuanmu atau kakak perempuanmu. Kira-kira kalau kita berpikir sehat dan berpikir bijaksana, apa perasaannya? Apa perasaan Anda? Kalau itu ada anak perempuan Anda yang 20 tadi tidak dapat pasangan itu, sedih nggak? Punya anak yang tidak dapat jodoh? Sedih nggak punya kakak perempuan yang tidak dapat jodoh? Sedih nggak punya adik perempuan yang nggak dapat jodoh? Jawab, sedih tidak?
Sementara harus kita akui perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 1:8 saat ini. Padahal perintah menikah hanya 1:4. Masih sisa 4. Kemudian Anda berdalih, Anda hina orang yang menjadi istri kedua. Mari kita bertaubat, mari kita minta dasar ngambil suami orang. Jangan bilang begitu, gak boleh. Bagaimana kalau ada yang diuji menjadi istri yang kedua? Itu yang Anda harus pikirkan. Bagaimana kalau anak Anda ternyata istri ketiga dari suami orang? Itu yang harus bijaksana. Makanya saya tidak mau membicarakan ini secara serius dulu, tapi agak berpikir aja. Saya aja maaf ya kalau saya tujuh, kami 8 beradik. Saya kalau punya ayu perempuan yang tidak menikah sampai sekarang, saya bisa sedih minta ampun luar biasa. Makanya kalau ada orang menikah lagi jangan dihina. Kita tidak tahu niat baiknya. Anda tahu akhirnya ketika orang putus asa tidak mendapatkan pasangan, maka banyak hal yang mereka lakukan. Salah satunya mereka berzina dan bermaksiat. Alhamdulillah. Selamat malam. Nanti kalau nanti kan bagus kalimatnya. Pak, kapan Papa selamatkan wanita itu? Wah. Saya mah, saya suka dengar macam itu. Dengar kalimat apa? Apa perlu lama yang carikan untuk Papa? Istrinya hebat. Pak, kayaknya istri kedua Papa bagusnya yang pintar masak aja, karena Mama belum pintar masak. Yang ketiga pintar jahit. Yang keempat pintar sumo, biar bisa menyelesaikan Papa. Nah, istri pertama dan istri keempat ada konspirasi bisa menyelesaikan suami. Maksud saya tidak ingin nanti ibu-ibu majelis taklim di Darul Mahabbah dari Taman Hati menjadi orang yang pendengki dan orang yang jahat kata-katanya, menilai orang yang berumah tangga lebih dari satu istri. Itu nasihat saya. Ibunda semua, gadis-gadis di sini, Anda ikut majelis ini, Anda harus jadi lebih bijaksana, jadi lebih baik, bukan pengumpat, bukan penghina rumah tangga orang. Maaf ya, karena boleh jadi nanti ada diuji. Ternyata yang istri kedua itu adalah adik Anda. Istri kedua itu adalah kakak. Ustaz, saya merasa kurang bahagia karena saya yang ketiga. Enggak ada urusan. Bahagia mah bukan urusan ketiga, kedua, ke satu. Yang satu jadi belum tentu bahagia. Nah, ini cuma pembahasan di sini ya. Saya tidak punya ngajar karena memang saya harus pakai referensi ya, belajar. Karena rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang istri bijaksana dalam mensikapi adanya poligami. Kalau tidak, sebentar pasti cemburu, sebentar pasti gak suka kalau suami ngomong tentang itu. Tapi ingat syaratnya ada, suami harus paham ilmu agama. Gak boleh juga sholat gak kuah lagi, gak pernah ibadah jauh langsung ujung-ujung gak nikah lagi. Itu namanya orang laki tidak tahu diri. Itu karena hawa nafsunya. Tapi kalau dia sudah benar, dia baik sama ibu, benar gak? Dia orang yang taat sama Allah, dorong. Ayah Ustaz nyari yang betul ya. 1000 siko berat. Mudah-mudahan nanti suami ibu adalah suami yang soleh nanti. Amin. Pun mau jenak yakung ya laki ku soleh Ustaz. Ya kawin lagi Ustaz. Jangan. Ya. Selanjutnya, ajak istri beribadah bersama. Sholat sunnah imam. Puasa lombain. Nah, kalau mama full, kalau di luar head ya, papa mau kasih hadiah. Atau mah, yuk lomba berapa jus, mama sakutnya berapa kali khotam. Kalau khotam,
mama akan dapat hadiah dari papa, akan mengandung anak kelima. Kan keren itu. Pahala istri mengandung anak kelima. Macam saya, kalau bunda begini-begini dalam ibadah ya, insya Allah nanti Buya usahakan dapat rezeki begini-begini. Bersyukur. Ada ibadah sama-sama. Saya merasakan nikmat dulu waktu di Bandung untuk ibadah, karena sekarang kan agak berat untuk bersama, itu agak berat. Tapi dulu waktu kami baru punya anak satu, itu setiap sholat tahajud itu bisa berjamaah. Itu paling ditunggu tuh session terakhir setelah salam dan berdoa. Itu apa? Kita ada ritual gerak-gerakan itu. Cium tangan, cium kening, cium jari, cium mata, cium hidung, dan bisikan di telinga. Luar biasa. Sekarang tidak sempat lagi. Suat tak baru mulai hati aliban nangis. Dulu lagi hidung hati pengaruh. Buya. Tidak terlalu. Jadi memang ada episode-nya kayak. Tapi kalau anak sudah besar itu bisa dipraktekkan, diulang lagi. Anak udah besar, udah ada yang ganggu lagi. Lah tua Ustaz. Justru makin tua. Saya sudah bilang nanti kalau dia meninggal dunia ada sedih. Pas meninggal dunia dibisikan telinganya, Pak, pergi aja dulu, nanti mama nyusul. Sambil cium keningnya, Papa masih ingat. Jenazah itu tahu. Cium tangan, gerakan apa yang Anda biasa lakukan. Nanti kita lakukan di surga. Anak-anak bersama mama dulu. Saya tahu jadi wasilah nanti Papa dipakaikan mahkota di surga nanti. Ini kita mau belajar. Mungkin punya pasangan itu jangan jadi beban, tapi kita ini menjalaninya. Enak. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW itu sampai Aisyah berkata, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat malam sementara aku tidur melintang di hadapan beliau. Nabi sholat malam, Aisyah tidur melintang di hadapan. Beliau akan membangunkanku bila hendak mengerjakan sholat witir. Sengaja dibangunkan oleh Aisyah, dia ajak ibadah bersama. Ini membuktikan bahwa Nabi peduli terhadap iman Islam istrinya. Karena itu yang menentukan. Makanya jangan bangga punya istri yang bisa memberikan kepuasan fisik tapi tidak memberikan kepuasan batin. Istrinya cantik, pandai berdandan. Setiap suaminya pulang, Papa, alis paralingkung, bisa mungkin dia buat ya. Dan bikin sesekali Angry Bird naik sedikit. Ada bulan sabit, ada bulan purnama, bulat di sini. Kata-kata dia buat. Nama luar biasa, iya Pak. Ini mengikuti mode jilbabnya, ada muntal di sini, muntal di sini, muntal di bibir, ada macam-macam selalu. Bagus, hebat ya, fashionnya keren. Tapi ternyata ibadah enggak penting. Masak hebat, menu setiap hari berganti-ganti. Tapi ibadah enggak. Bukan itu. Boleh nggak Ustaz kalau istri nggak masak? Tapi ibadahnya bagus, boleh aja. Beli, boleh beli, nggak dilarang. Istri hebat itu lebih bagus. Tanya, oh rendang daging bagus ini, ayam bakar ini, dikumpulkan yang enak-enak. Pasti hidangkan, malah enak banget masakan mama. Papa belum tahu. Hampir 140.000 uang Papa habis. Nah, baru yang selanjutnya justru diperintahkan kaum istri untuk selalu menjaga penampilannya. Ini penting juga setelah ibadah. Dan saya mau bahas pakai daster, jangan daster yang lah kain laki kanten, benangnya rebut. Beli daster di Jogja yang harga 10.000 pas dipakai satuet. Yang bagus sedikit lah, gitu kan. Yang seksi-seksi boleh, punya suami kok. Makanya saya termasuk orang yang suka berbelanja.
santri yang ikut saya pasti nggak akan pernah ngikut kalau sudah saatnya saya pulang. Saya pasti masuk ke toko lingerie, toko baju senam, toko baju renang. Ditanya orang suami istri bapak pernah, bukan. Bapak di mana kerjanya? Di pesantren. Dia kan ustadz pesantren beli baju renang. Saya tidak malu asli. Apalagi toko lingerie kan. Oh, ditampilkan itu semua. Saya ngobok-ngobok. Mana yang karet yang ada di melarang. Itu aja. Enggak, ini saya tidak bohong. Kalau ada pakai yang udah melar aja, suami aja geli dia kau. Apalagi yang kawat yang lah bekarat dia. Pas nggak nimpel kata laki ya, tetanos kode. Tetanos. Harus pinter-pinter itu kan. Merawat diri maksud saya. Kalau muda-muda yang sudah tua mah beda cerita. Ya, urusannya sudah doa. Yang sudah meninggal suaminya mainnya doa. Kalau yang masih hidup mah penting. Anda perlu berdandan, beli Eid Smith titipan. Nanti kalau papa pergi ke tanah suci belikan Eid Smith celak Mekah. Pakai celak bagus. Makanya mata orang Arab itu tajam-tajam pakai Eid Smith. Sesekali telepon suaminya, Pak, mau pakai yang ungu atau yang biru? Taruh warna biru. Kata suaminya dah kocan, gitu kan? Udah lumping. Ini Lika. Jaga penampilan, badan gemuk, olahraga. Jangan sampai ada dinilai. Yang penting ikhtiar, tidak harus bayar, tidak harus bergabung di senam aerobik. Sekarang sudah canggih. Di YouTube banyak senam untuk mengecilkan perut, merampingkan pinggang, mengecilkan mulut, macam-macam. Deep fresh. Keren ya. Saya juga sempat terkejut. Bayangkan kalau Anda belajar jadi ibu hebat, jadi istri hebat, Anda akan mempersembahkan yang terbaik. Boleh gak perempuan gunting rambut? Boleh. Yang penting yang mengguntingnya adalah perempuan juga. Pak, ala dengar. Sini, panjang sedikit. Wow. Ada sedikit di segi. Di segi 4, segi 5, segi 6. Boleh dicat ya Ustaz? Boleh dicat. Yang penting tidak cat warna hitam. Ibu yang mencat, beli catnya sendiri, kuning, biru, merah. Korea, kata suaminya. Korea dari Apoy. Pakai lipstick, dandan, cantik-cantik. Suami juga begitu. Penting, ini perintah dari agama. Makanya jangan pernah menganggap remeh penampilan itu. Orang yang tidak betul penampilan depan suami akan melihat yang buruk-buruk di luar. Makanya jangan anggap remeh. Anda jangan makan seenaknya kemudian badan Anda melar, gemuk. Anda protes sama suami ketika suami lihat laki perempuan lain. Anda yang tidak bisa jaga diri. Ini mah bukan urusan cantiknya, urusannya penampilan. Cantik mah nggak bisa dimensinya lain. Relatif. Makanya itu yang harus kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ini bukti bahwa menjaga penampilan penting. Gigi kudu bersih. Gimana suami mau ciumnya? Giginya begerang baunya. Bersihkan giginya. Tai hidung dibersih, tai kuping yang kecuring meleleh dilap. Kemudian apa? Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa menggosok giginya dengan siwak setiap kali bangun dari tidur. Suami juga begitu. Rambutnya digunting, kerenkan diri, pakai penampilan yang bagus, gagah di depan istri. Sampai istrinya bilang, "My superhero." Pakai baju Superman. Begitu. Yang keren dah, yang baik, yang penampilannya bagus. Jangan nanti maaf ya, baju udah pernah ganti. Sirwal itulah yang kalau gendong itulah dipakai. Kan
harus penampilan bagus, sikat gigi, pakai minyak wangi. Laki-laki boleh, perempuan boleh pakai minyak wangi depan suaminya. Subhanallah. Kemudian sampai kepada kebersihan harus dijaga, ya. Cabut bulu ketek itu perintah. Kumis bagi laki-laki dicukur, digunting, maksudnya digunting. Janggut dipelihara, kuku wanita digunting. Gak boleh melihara kuku seperti yang dilihat di TV-TV. Itu bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dari itu semua, ternyata rumah tangga ini akan bertahan harmonis ternyata ketika selama taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kalimat penutup, apabila salah satu di antara pasangan ini, kapan rumah tangga ini tidak akan bersama lagi? Kapan? Jawab. Ketika salah satunya meninggalkan Allah dalam hidup. Istrinya meninggalkan Allah, suaminya meninggalkan Allah, dia kerjanya maksiat, maka otomatis itu dapat meleraikan hubungan itu. Mana mungkin ada istri yang bisa bertahan sama suami yang ahli maksiat? Bagaimana mungkin suami yang bisa bertahan kepada istri yang ahli maksiat? Kenapa? Karena tidak akan pernah bersatu. Karena janji Allah atau yibin litojibah, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu saja, tidak usah ribet-ribet, tidak usah berat-berat pembahasannya. Silakan yang ingin bertanya, mungkin ada sekitar 5 menit karena saya harus mengisi ke PLN wilayah area. Silakan. Dipraktekkan mudah-mudahan. Makan berdua, mandi berdua, komunikasi tadi, suka memuji, mengungkapkan cinta, lalu ibadah bersama, praktekkan penampilan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi masalah poligami, jadi ini ada terjadi kenyataan seorang suami istri seperti itu, kemudian suaminya itu nikah lagi. Oke. Tapi sikap istrinya ini harus bagaimana, karena istri yang dinikahinya lagi itu adalah saudara kandung. Saudara kandung sedarah? Ya. Oh, enggak boleh. Batal pernikahan. Karena tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan, kecuali sudah meninggal dunia. Itu namanya istilahnya turun ranjang. Kalau sama nggak boleh, nggak sah, itu haram hukumnya. Ada yang terjadi. Kemudian kok resmi pernikahannya? Cuma di bawah tangan. Itu nggak boleh. Kalau satu darah nggak boleh, tidak sah. Gimana nikahnya? Siapa yang menikahkannya? Karena memang sebagian kan memang menentang kan. Bukan memang harus ditentang. Gila itu namanya. Kemudian istrinya juga kan gimana? Mau memusuhinya itu saudara. Cerai, minta cerai. Kalau tidak jadi zina. Berarti harus cerai. Iya, salah satunya harus cerai. Nggak boleh. Nggak. Dan saya yakin nikahnya tidak sah. Siapa yang menikahkannya? Walinya? Ayah perempuannya? Bukan nikah, itu zina. Kebetulan posisinya seperti ini, Ustaz. Yang istri pertamanya itu sebenarnya pertamanya non-muslim, dia sekarang menikah, Allah tidak. Kemudian yang tadi, yang saudaranya tadi ayahnya kebetulan dia enggak, suaminya udah meninggal. Nah, posisinya ini juga waktu menikah itu posisinya masih belum jelas apakah masih non atau sudah muslim, seperti itu juga nggak jelas.
bisa. Apalagi memang kalau dalam hukum Islam beda agama putus hubungannya, betul itu. Tetapi kejelasan itu, misalnya anak Muslim, bapaknya Kristen, anak ini putus, sudah gak ada urusan lagi, gak ada dapat warisan, gak ada apa, semua udah putus dan tidak sah juga, tidak jadi wali juga tidak masalah kalau anaknya perempuan. Tapi ini mah kakak beradik yang juga gak jelas urusan. Semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari hal yang tidak benar seperti itu. Satu lagi, cukup? Atau semua berpikir tentang poligami tadi semua ya? Nah, ya. Udah itu jangan dipusingkan ya. Tidak akan mempengaruhi suami Anda ya. Makanya nanti kajian seperti ini ajak suaminya biar sama. Jadi akhirnya pas pulang ke rumah jadi ngobrolnya jadi lebih asik. Hebat itu. Maksudnya apa? Ada ilmunya, ada sembarangan. Itu saja dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari hawa nafsu saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu semua, ayah dan bunda saya minta maaf. Tetaplah istiqomah untuk terus belajar. Semoga Allah menguatkan dan memudahkan kita. Kita nanti pada Ramadan akan lanjutkan fikih munakahan kita ya. Terus kita belajar supaya kita tambah ilmu juga tambah semangat. Ini mah hanya kajian intensif aja yang sifatnya per judul-judul aja lah ya. Insya Allah mudah-mudahan nambah semangat, nambah wawasan, nambah ilmu untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.